5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 5, pengalaman, subtema 4, pengalaman yang berkesan, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat yang duduk di kelas 1, kita belajar bersama-sama. Adik-adik coba amati gambar berikut ini. Banyak pengalaman yang tidak bisa kita lupakan loh. Pengalaman yang menyenangkan dan tidak akan bisa kita lupakan sepanjang umur kita. Pengalaman itu disebut pengalaman yang berkesan. Jadi kalau ada pengalaman yang tidak bisa kita lupakan, itu berarti pengalaman yang berkesan. Contohnya pengalaman yang berkesan itu ada pengalaman belajar bersepeda bersama ayah, pengalaman dibacakan cerita oleh ibu, pengalaman bermain lempar bola bersama teman, pengalaman berkunjung ke kebun binatang, dan sebagainya. Nah, semua itu merupakan contoh pengalaman yang berkesan. Adik-adik pasti punya ya pengalaman yang berkesan yang pasti tidak pernah kalian lupakan. Misalnya dirayakan ulang tahunnya, mendapatkan hadiah, itu kan pengalaman yang berkesan adik-adik. Udin dan kakaknya senang bernyanyi. Udin, kakak, ayah, dan ibu sering bernyanyi bersama. Mereka bernyanyi lagu gembira. Suasana menjadi lebih ceria saat satu keluarga bernyanyi bersama. Bernyanyi bersama merupakan pengalaman yang mengesankan. Ayo kita bernyanyi bersama-sama lagu Kasih Ibu ciptaan SM Muchtar. Coba adik-adik, apakah kalian bisa lagu ini? Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itu lagu Kasih Ibu ciptaan SM Muchtar. Kasih ibu itu tak terhingga sepanjang masa adik-adik, hanya memberi dan tidak mengharapkan kembali apapun, bagai sang surya menyinari dunia. Jadi kasih sayang ibu itu seperti matahari yang selalu setia menyinari dunia. Ibu dan ayah selalu menyayangi kita. Kasih sayang ibu dan ayah tak pernah berhenti. Mereka menyayangi kita itu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi kalian juga harus menyayangi, menghormati, dan menghargai serta mendengarkan nasihat orang tua kalian ya. Apakah adik-adik menyayangi ibu dan ayah kalian? Coba adik-adik, kalau kalian menyayangi ayah atau ibu kalian, kalian membuat pesan untuk ayah atau ibu. Sampaikan rasa syukur dan hormat kepada mereka. Kalian bisa menuliskan seperti ini adik-adik. Untuk siapa? Lalu pesannya apa? Contohnya, ayah, ibu, terima kasih sudah merawatku dengan penuh kasih sayang, sudah mendidik aku, sudah mendampingi aku sayang ibu dan ayah. Itu contoh pesan untuk ayah dan ibu kalian untuk menyampaikan rasa sayang dan hormat kalian kepada mereka. Nah, setelah menulis seperti ini, kalian serahkan ya kepada orang tua kalian masing-masing. Hari Minggu pagi, ibu mengajak Dayu pergi ke pasar.
ayah mengantar mereka ke pasar. Dayu melihat ibu memilih sayuran. Ibu juga membeli daging dan bumbu dapur. Ibu tak lupa membeli buah. Kali ini ibu membeli jeruk bali. Selesai belanja, Dayu membantu ibu membawakan kantong belanjaan. Dayu mendapatkan pengalaman yang berkesan. Nah, pengalaman yang berkesan bersama ayah dan ibu. Keluarga Dayu selalu bekerja sama. Kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai adik-adik. Adik-adik di sini kita harus selalu bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita saat melakukan sesuatu. Nah, adik-adik, dengan bekerja sama itu segala pekerjaan kita akan terasa ringan ya dan cepat selesai. Contohnya kalau adik-adik mengangkat meja sendirian pasti rasanya berat. Tapi kalau mengangkat meja bersama-sama pasti rasanya lebih ringan. Contohnya membersihkan lingkungan lingkungan rumah misalnya ya, lingkungan rumah dan kalian sendirian mengerjakannya. Nah, otomatis akan lama selesainya dan berat. Tapi kalau bersama-sama akan lebih ringan dan cepat. Adik-adik, di sini kita akan bersama-sama memberikan tanda centang pada kegiatan kerjasama dalam keluarga dan memberikan tanda silang pada kegiatan yang bukan kerjasama. Nah, di sini ada gambar. Contohnya di sini menyapu bersama ibu. Ini adalah kegiatan kerjasama dalam keluarga. Berarti ini diberi tanda centang. Berikutnya, berebut mainan bersama adik. Nah, apakah ini termasuk kegiatan kerjasama? Tidak ya adik-adik ya, kita beri tanda silang. Lalu ada kegiatan membersihkan tempat tidur bersama. Ya, ini kegiatan kerjasama dalam keluarga. Gambar berikutnya adik-adik, membersihkan kaca jendela bersama ayah. Ya, ini adalah kegiatan kerjasama. Nih, marah atau bertengkar dengan teman, apakah ini termasuk dalam kerjasama? Tidak ya adik-adik ya. Lalu berikutnya ada menyapu bersama ibu. Apakah ini termasuk dalam kerjasama? Iya, ini juga termasuk dalam kerjasama di dalam keluarga. Gambar selanjutnya adik-adik, di sini ada memasak bersama. Nah, memasak bersama ini juga mencerminkan sikap kerjasama dalam keluarga. Jadi kita beri tanda centang. Lalu gambar berikutnya, apakah ini termasuk bekerja sama atau tidak adik-adik? Ya, tidak ya adik-adik ya. Masa kakaknya ngepel, adiknya malah mengotori? Tidak boleh itu. Lalu di sini merawat tanaman, memetik tomat bersama-sama. Ya, ini termasuk dalam kerja sama. Adik-adik amati gambar berikut. Nah, mereka sedang bekerja sama membersihkan lingkungan rumah mereka. Hari Minggu pagi, semua anggota keluarga berkumpul di rumah. Lani, ayah dan ibu bekerja sama membersihkan rumah mereka. Lani membersihkan debu dari buku-buku di rak. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah membersihkan jendela. Setelah pekerjaan selesai, ibu membuatkan teh manis dan makanan ringan. Rumah mereka terlihat bersih dan nyaman. Pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan dan menyenangkan. Apakah adik-adik pernah membersihkan rumah bersama keluarga? Coba kalian ceritakan pengalaman kalian bekerja sama membersihkan rumah bersama keluarga kalian ya. Adik-adik, Udin dan keluarga juga sedang membersihkan rumah. Udin mendapat tugas membuang sampah. Sebelumnya Udin memisahkan sampah kulit telur ya. Kulit telurnya diambil oleh Udin adik-adik. Nah, kulit telur sisa ibu membuat kue banyak sekali. Udin teringat akan Paman Panji. Paman Panji pernah membuat hiasan dari kulit telur. Paman Panji mengajarkan Udin cara membuatnya. Nah, adik-adik di sini kalian akan membuat hiasan dari kulit telur. Udin mencuci bersih semua kulit telur.
pecahan kulit telur runcing dan tajam. Dengan hati-hati Udin melepas kulit ari dari bagian dalam kulit telur. Setelah semua kulit ari terlepas, kulit telur dijemur ya. Selanjutnya Udin menyiapkan bahan dan perlengkapan untuk membuat kerajinan kulit telur. Nah, Udin menyiapkan kertas, karton, lem kayu ya di sini ya, spidol, cat warna serta kuas. Inilah langkah-langkah Udin membuat kerajinan kulit telur. Pertama, Udin membuat gambar di kertas kartonnya dulu adik-adik. Setelah itu, kedua, Udin mengoles lem kayu di sebagian permukaan gambar yang akan ditempel kulit telurnya. Yang ketiga, Udin menempel kulit telur di atas gambar yang sudah diberi lem kayu. Yang keempat, Udin mewarnai kulit telur yang sudah menutup gambar, lalu Udin mewarnainya menggunakan cat air. Nah, ini tadi Udin sudah membuat karya dari sisa kulit telur ya adik-adik yang dipakai oleh ibu untuk membuat kue. Kelima, Udin menjemur gambarnya di tempat yang aman dan banyak sinar matahari atau anginnya. Supaya apa adik-adik? Ya supaya kering. Lalu keenam, Udin memberikan tali pada karton tadi. Lalu Udin menggantung hiasan telur itu di kamarnya. Hiasan itu terlihat bagus sekali. Nah adik-adik, bantu ibumu membuang sampah dari dapur. Kumpulkan sampah kulit telur yang ada. Ayo siapkan bahan dan peralatan seperti yang disiapkan oleh Udin tadi. Lalu kalian mulai membuat hiasan dari kulit telur. Caranya sama dengan yang dilakukan oleh Udin. Selamat mencoba ya adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 4 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.